Film berawal pada Maret 2018, di mana saat itu ada 3 konten kreator yaitu Keanu, Acil, dan Ute yang tengah melakukan penelusuran ke sebuah rumah berhantu. Mereka bertiga ini punya channel YouTube bernama Terawang. Nah, di antara mereka bertiga ini ada satu anak dan ya katakanlah anak IndiHome, maksudnya Indigo, yaitu si Ute. Mereka bertiga memang kerap melakukan live stream penelusuran di tempat berhantu supaya dapat AdSense dari Mas YouTube. Channel mereka terbilang sukses, bahkan sampai Agustus 2019 mereka masih aktif bikin konten. Bukan hanya penelusuran ke tempat berhantu, di channel itu ada juga segmen terawang tangan, di mana si Ute ini menerawang tentang kehidupan seseorang melalui garis tangan. Namun entah apa yang terjadi saat Ute nerawang, tiba-tiba dia seperti kerasukan dan bilang dalam bahasa Jawa, "Tiga tiang boten wilujeng", yang artinya 3 orang gak selamat. Entah apa maksudnya. Tiga tiang boten wilujeng. Lalu pada September 2019-nya atau sebulan setelah kejadian itu, Acil dan Keanu live stream untuk klarifikasi bahwa channel Terawang kini udah nggak ada. Dan mereka berdua bikin channel baru namanya Mistis, Kocak, and Total atau disingkat MKN. Ya gue maunya ngambilnya bukan total tapi N total karena ada entot di antaranya. Keanu yakin channel ini bakalan jauh lebih seru dibanding Terawang. Namun yang jadi pertanyaan, kemanakah perginya Ute? Singkat cerita, Juni 2022, Keanu dan Acil mau bikin konten di Cirebon. Mereka ditemani juga oleh Umay, seorang filmmaker. Nah, jadi mereka bertiga itu sebelum ke Cirebon mau ngajakin teman-teman kuliahnya Umay jurusan seni tari yang juga mau ngadain riset tentang kesenian tari di daerah Cirebon. Jadi sekalian tuh mereka pergi tapi dengan tujuan masing-masing. Setibanya di kampus, Umay langsung bilang ke teman-temannya soal ajakan itu. Jadi yang mau ngadain riset tentang tari topeng di Cirebon itu ada Arla, Jojo, sama Maura. Arla ini sebenarnya keberatan ya. Oke, dia setuju kalau Umay mau bikin dokumenter, tapi dia nggak mau kalau Keanu sama Acil ikut-ikutan buat konten YouTube. Alay katanya. Tapi Umay bilang kalau Keanu sama Acil itu nggak bakal ngerecoin tugas akhir mereka. Ya sudah, dengan janjinya Umay, Arla pun mau menerimanya. Hai, gue Arla. Gue mau ke Cirebon. Ini buat tugas akhir kita. Kita ke sana mau riset tari topeng Cirebon. Singkat cerita, mereka pun on the way busway ke Cirebon. Selama perjalanan, Arla dan 2 temannya nyinggung soal channel Terawang dan Ute. Tapi entah kenapa, Acil dan Keanu langsung mengalihkan pembicaraan. Arla kemudian ngajakin mereka makan dulu, tapi Umay bilang nanti aja sekalian, sekarang nyemil dulu aja. Soalnya dia mau ke pantai buat ambil sunset. Setibanya di pantai daerah Cirebon, Jojo nge-live sembari menyapa penggemar mereka yang cuman beberapa biji. Setelahnya, mereka bertiga menari di bibir pantai dengan background sunset untuk bahan dokumenter si Umay. Saat malam tiba, mereka hendak melanjutkan perjalanan. Namun Acil malah nyasar. Arla yang udah capek nari ditambah denger Acil nyasar langsung emosi. Saat mereka lagi cekcok, tiba-tiba Acil gak sengaja nabrak kucing hitam. Arla sebenarnya inisiatif mau ngubur itu kucing, soalnya dia nggak mau kena sial kan sebulan di Cirebon. Tapi Umay dengan santainya cuman minggirin kucingnya di tepi jalan, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati alun-alun Cirebon, mereka sampai juga di hotel. Mereka nggak jadi makan di luar, soalnya sekalian kan makan di hotel. Nama hotelnya itu Hotel Asia. Roman-romannya nggak enak nih, soalnya baru juga masuk, udah ada sejoli yang lagi grepek-grepek di lorong masuk. Ternyata emang benar, itu hotel tempatnya para mbak-mbak aplikasi ijo menjajakan serabi jepitnya. Kata Umay, nggak ada pilihan hotel lain selain di situ yang harganya affordable untuk 2 minggu. Dan ternyata karena itu udah malam, katanya mereka nggak bisa pesen makan. Mampus gak tuh? Saat mereka masuk ke kamar hotel, Arla, Cucu, dan Maura shock apalagi pas ngelihat kamar mandinya. Kumuh betul, kata si Acil. Ya gimana nggak kumuh, orang itu dipakai buat bersih-bersih para penjual serabi jepit. Mereka pun sempat terlibat cekcok. Itu buat apaan? Di situ ceboknya ngebersihinnya. Temen lu goblok. Jojo dan Arla ngajakin pindah hotel. Nanti semua biaya biar dia yang tanggung. Tapi Umay tetap mau stay di situ, soalnya dia memang sengaja pilih hotel itu buat bahan video dokumenternya. Halo. Umay tai. Di kamar, Jojo nangis sambil nge-live. Dia nggak kuat, nggak bisa tidur di situ. Lalu Keanu nyamperin dia, suruh nemenin pipis. Malam itu, banyak sekali para penjual serabi jepit yang laris manis dapat orderan dari om-om hidung polkadot. Lalu saudara-saudara, saat Umay videoin satu persatu kamar, tiba-tiba saja
Pertama kali muncul penampakan nenek-nenek serem. Tapi pas Umay ngajak Acil buat cek lagi, ya udah nggak ada orang namanya hantu. Keesokan harinya, mereka semua ketemu dengan Badriah, penyanyi dangdut, maksudnya seorang mitra lokal atau tour guide-nya mereka yang hendak nganterin mereka ke sanggar tari milik Mimi Kemuning. Itu adalah proyek penelitian Arla, Maura, dan Jojo. Singkat cerita, mereka sampai di Padepokan Tari Caruban Larang. Ya, terlihat amat sangat tidak terurus. Walaupun ada pengurusnya, namanya Pak Jalil. Mereka diajak ke dalam dan dikenalkan dengan ruangan demi ruangan, termasuk kamarnya Mimi Kemuning. Terlihat banyak sekali barang-barang kesenian yang masih lengkap dan tertata. Namun, ada sebuah kotak misterius yang gak boleh dibuka, kata Pak Jalil. Khusus untuk ini, jangan dibuka. Beralih ke sesi wawancara, Arla nanya ke Pak Jalil sebenarnya kemana perginya Mimi Kemuning dan kenapa dia berhenti nari. Pak Jalil bilang kalau dulu Mimi Kemuning itu disuruh tanda tangan oleh pemerintah entah untuk apa, padahal dia itu nggak bisa baca tulis. Setelah tanda tangan, beredar rumor yang mengatakan kalau Mimi Kemuning itu menggelapkan dana untuk pembinaan kesenian. Nah, semenjak itu, dia memutuskan untuk berhenti nari dan pergi dari Padepokan. Arla mohon banget ke si bapak, kalau ada kemungkinan sekecil apapun untuk mereka bisa ketemu Mimi Kemuning, mohon bantuannya. Karena itu penting banget untuk tugas akhir mereka dan supaya memudahkan mereka dapat beasiswa. Atas perintah Pak Jalil, mereka disuruh nginep aja di situ sampai dia balik nyariin Mimi Kemuning. Halo, welcome back to MCAN Channel. Kan tengah malam ya, kondisi malam, di ngebut. Kau kenapa? Kenapa kau? Pas malamnya, Keanu as the main vlogger of his channel, yaitu MKN, bikin vlog di dalam sanggar. Dia cerita horor dengan tetap dibarengi jokes nyablak ala Keanu. Abis Joli dilemes dia ketiduran. Ada suara pintu. Pagi harinya, mereka sarapan nasi goreng. Pas lagi asik-asiknya makan, Arla ngelihat Badriah buka peti larangan itu. Badriah bilang dia cuma mau bersihin soalnya berdebu. Pas mereka lihat isinya, mereka kagum soalnya banyak barang-barang lama. Ada foto-foto usang para penari, ada konde, ada baju-baju penari lengkap dengan selendangnya yang masih bau kembang. Tapi sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang bisa jaga attitude. Dengan lancang, mereka obrak-abrik isi peti itu, katanya buat riset. Arla makin seneng karena dia baru saja dapat info dari dosennya kalau artefak-artefak yang barusan mereka temuin itu adalah bukti dari proyek penelitian mereka tentang The Lost Dance atau tarian yang hilang tahun 1940-an di Keraton Kaci Rebonan. Sebuah tarian yang dimainkan saat menyambut para kesultanan. Saat mereka asik bikin video dokumenter, Pak Jalil datang. Untung saja Pak Jalil nggak emosi. Justru Arla dan kawan-kawan malah kepo soal foto-foto itu. Mereka tanya ke Pak Jalil sebenarnya dia itu siapa. Kata Pak Jalil, di foto itu ada salah satu penari yang cukup terkenal pada masa itu, namanya Suryani. Entah kenapa dia itu keluar dari Padepokan ini, dan semenjak dia hilang, ya tariannya pun ikut hilang karena nggak ada yang tahu gerakannya. Kembali lagi, mistis kocak and total. Kita kembali lagi dengan Keanu di channel Mistis Kocak and Total. Malam itu, dia mencoba room tour sama si Jojo. Mereka sok-sokan jelasin tentang hal-hal mistis yang berkaitan dengan alat-alat yang ada di situ. Belum selesai live-nya, Jojo ngantuk. Gantian deh sama si Maura. Keanu sama Maura keluar menuju ke sumur tua yang katanya dulu banyak rakyat pribumi yang dibuang ke situ. Lalu tiba-tiba muncul kuntilanak settingan yang dibikin sama Acil. Keanu gak suka kalau ada settingan-settingan kayak gitu. Alay. Pas esoknya mereka cekcok perkara settingan itu. Kenapa Acil gak bilang dulu mau ada kuntilanak jadi-jadiannya? Gua mau tahu kenapa dia kayak gini, gue cuma nanya. Kita bikin konten Keanu. Gak, udah, bisa. Lalu entah gimana ceritanya, Keanu sama Acil akhirnya minta maaf dan live stream bikin klarifikasi kalau mereka nggak bakal bikin konten sampah lagi. Sebagai permintaan maafan mereka bagi-bagi kaos gratis dan rencana juga mau ke tempat paling angker di Cirebon tanpa settingan-settingan lagi. Singkat cerita, mereka beneran datang ke lokasi tersebut. Bukan cuma Acil dan Keanu, tapi Umay, Arla, Jojo, dan Maura juga ikut. Rencananya, mereka mau ngadain permainan jai langkung di situ. Tapi entah kenapa Arla sama Jojo itu ngerasa mual banget. Dan akhirnya yang masuk dan main jelangkungnya ya cuma si cowok-cowok. Setibanya di dalam, Acil dan Keanu langsung baca mantra, sedangkan yang record si Umay.
Jelangkung, jelangse, datang tadi undang. Subscribe our channel. Setelah mantra beberapa kali dibaca, mereka udah ngerasa tanda-tanda kedatangan penghuni tempat itu. Dan benar, Jailangkungnya gerak-gerak sendiri. Mereka pun langsung pada lari. Karena senternya ketinggalan, Keanu sama Acil balik buat ambil, sedangkan Umay nungguin di sana. Pas udah ambil senternya, Keanu pengen nempatin janji ke para subscribers kalau channel MKN bakal bikin vlog berkualitas di situ. Akhirnya, Keanu ngajakin Acil buat sedikit menelusuri ruang demi ruang. Sesaat setelah melihat sesuatu, Acil ngerasa dia udah gak kuat. Baru juga mau istirahat, Keanu ngelihat Mbak Kunti yang lewat di belakang Acil. Langsung mereka kocar kacir. Mereka bingung jalan buat pulang. Justru penampakan demi penampakan terlihat jelas. Mulai dari sosok menyeramkan yang menggantung tepat di pintu, kemudian hantu ngesot, dan juga banaspati atau semacam bola api terbang. Lalu mereka akhirnya bisa kabur dan tiba-tiba Ute datang ke situ setelah sekian lama lost kontak. Tanpa takut sedikit pun, Ute langsung menyamperin itu jurik ngesot dan terlihat menjinakkannya supaya nggak terus mengikuti mereka. Setelahnya, bukannya terima kasih, justru Keanu langsung labrak Ute. Ngapain dia ke situ setelah kesalahan yang Ute buat? Ternyata yang bikin mereka pecah itu karena si Ute dulu udah ngambil channel terawang itu dari Keanu dan Acil. Entah apa alasan Ute melakukan itu. Ute nggak mau bahas soal itu lagi. Justru dia tanya ngapain main jelangkung di tempat kayak gini. Demi konten, jangan sampai bahayain nyawa mereka sendiri. Ute juga tahu kalau mereka udah buka kotak misterius di sanggar tari Caruban Larang itu. Setibanya di sanggar pun mereka masih aja adu bacot. Akhirnya Ute cerita semuanya ke Acil kalau alasan dia dulu ngambil channel terawang karena dia nggak mau ada korban. Katanya Ute itu ngimpi hodamnya bilang 3 tiang boten wilujeng, yang artinya 3 orang nggak selamat. Entah siapa 3 orang itu. Di dalam mimpinya, Ute juga ngeliat ada kotak yang gak boleh dibuka itu. Tapi ada yang lancang ngebuka, makanya hodamnya marah. Itulah alasan Ute nyariin Acil dan Keanu lagi. Belum juga selesai ngobrol, Arla dan yang lainnya nyamperin Ute. Mereka mau minta tolong ke Ute buat nerawang sebenarnya kemana perginya Suryani dan tentang tarian yang hilang itu. Setelah Ute nerawang, katanya mereka dijadikan sebagai Jugun Yanfu atau budak esek-esek tentara Jepang. Saat Ute ingin menerawang lebih jauh mengenai Suryani, justru Ute tiba-tiba mual. Ternyata dia kerasukan arwah Suryani. Suryani. Entah gimana jadinya tadi malam, yang penting paginya Ute sudah sadar. Acil sama Keanu lagi liatin review dari para subscriber yang katanya vlog kemarin main jelangkung itu settingan. Sedangkan Ute dan yang lain masih lanjut ngebahas soal Suryani. Kata Ute, sebenarnya Suryani mau menunjukkan ke mereka tarian yang hilang itu supaya ada yang bisa meneruskan. Ya justru itu juga keinginan Arla dan yang lain. Tapi caranya terlalu beresiko, kata Ute. Emang caranya gimana? Yaitu dengan melakukan ritual pemanggilan arwah Suryani. Malam itu, Arla dijadikan sebagai media untuk arwah Suryani supaya hadir dan menarikan tarian itu. Ute pun segera membacakan mantra. Dengan diiringi musik gamelan yang dimainkan oleh orang-orang sana dan dengan dikelilingi puluhan lilin, Suryani mulai menari. Tapi baru beberapa gerakan, tiba-tiba Mimi Kemuni yang selama ini mereka cari datang ke sana. Dia langsung meminta untuk menghentikan ini semua. Dan tiba-tiba Maura terpental. Karena hal itu, Maura tidak sadarkan diri di rumah sakit. Arla emosi ke Mimi Kemuning. Tapi Mimi menjelaskan bahwa tarian itu nggak bisa keluar dari keraton. Kalau mereka tetap kekeh untuk melanjutkan semuanya, korbannya bukan hanya Maura, bahkan mereka semua bisa jadi korban. Entah apa alasannya. Dokter bilang ke Acil kalau sebenarnya Maura itu baik-baik saja, hanya tidak sadarkan diri. Tapi menurut Ute, Maura itu bisa aja mati suri. Dia ditahan sama Suryani di dunianya. Saran Ute, mending mereka semua nggak usah lanjutin project ini.
Apalah itu tugas akhir, konten dan sebagainya. Mending pulang ke Jakarta dan bawa Maura ke rumah sakit yang lebih mumpuni. Tapi Acil yakin kalau Ute bisa bantu Maura. Ute bilang dia udah lepas tangan, dia mau balik karena nggak mau ikut campur lagi. Arla dan Jojo pun akhirnya ikutan minta ke Ute buat bantu Maura sekecil apapun kemungkinannya. Tapi ya Ute tetap nggak mau, dia bilang nggak bisa. Justru Keanu yang udah muak sama Ute bilang biarin aja Ute minggat. Jangan harap kita mau kenal sama Ute lagi. Keanu juga masih ngungkit soal channel terawangnya diambil sama Ute tanpa alasan. Akhirnya Ute juga bilang ke Keanu kalau alasan dia ambil channel itu karena itu tadi. 3 tahun yang lalu dia mimpi kalau Ute, Acil dan Keanu bakal mati kalau terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam konten YouTube-nya. Dan mimpi itu kembali hadir akhir-akhir ini. Sekilas Ute juga ngelihat kotak misterius itu. Makanya Ute balik buat mencegah semuanya supaya nggak terjadi hal buruk. Akhirnya dengan kepala dingin Keanu mau dengerin perkataan Ute. Mereka kembali membicarakan Maura. Acil bilang kalau Maura kemungkinan besar emang ditahan sama Suryani di dunianya. Dan kata Ute ada satu cara yang sangat ekstrim supaya bisa nyelamatin Maura, yaitu dengan ritual pati geni. Ritual apakah itu? Ritual dikubur hidup-hidup. Meskipun berat bagi mereka untuk ngelakuinya, tapi ya gimana lagi, satu-satunya cara nyelamatin Maura hanya dengan ritual itu. Di malam harinya, dengan bantuan warga, mereka semua mulai melakukan ritual. Sebuah peti kayu yang cukup untuk mereka masuki. Satu persatu dari mereka mulai berbaring di sana. Kata Ute, nanti di sana mereka harus cari Maura. Di jarinya Keanu dililit tali supaya nanti kalau ada apa-apa tarik talinya. Dan Ute pun menyuruh ke para warga untuk mengubur mereka dengan segera. Ute nggak bisa melanjutkan ritual kalau mereka belum terkubur sempurna. Oke, tutup Pak. Timbun Pak.